Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, syarat tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kata tersebut dari radio, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kekosongan kekuasaan itu apa? Jepang telah menyerah pada sekutu, dan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Syairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno-nya ada? Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada yang perlu kami bicarakan. Baiklah, silakan masuk. Ada keperluan apa mencari saya? Maksud kedatangan kami untuk meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya dilaksanakan. Secepatnya. Hal ini akan saya rundingkan terlebih dahulu kepada anggota PPKI lainnya. Kapan lagi, Bung? Ini waktu yang pas untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya? Jika kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan, Jepang bisa menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita mendiskusikannya kepada anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tetapi, PPKI merupakan cara satu-satunya untuk memerdekakan Indonesia. Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya tidak kita lakukan perundingan secara matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami pamit dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang sudah mengalah kepada pihak sekutu dan mereka ingin kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera. Pak, seharusnya kita lakukan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa kita untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendorong kita. Kebenaran berita itu pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi, kita akan mengikuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dengan Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, ada apa? Bung, Anda harus ke kami. Assalamualaikum. Ada apa datang kemari? Bung, kamu harus ikut kami. Hei, ada apa ini? Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Loh, Bung Hatta. Bung Karno? Bung, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan? Hei, kalian ini apaan? Tidak ada kan cara yang lebih halus? Kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka, Bu. Ya saya tahu itu, tapi motornya tidak seperti ini. Bisa kan kalian rundingkan secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi kalian andalkan, tidak akan berhasil. Hei kalian, tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Harusnya kita menjalankannya dengan baik-baik. Jadi, bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju akan proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita akan membuat teks proklamasinya di mana? Bagaimana jika kita ke rumah Laksana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Keamanannya lebih terjamin. Sudah, ayo kita berangkat ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi Tuan. Ada apa tuan-tuan kemari? Apakah ada masalah? Maaf jika kedatangan kami ke sini mengganggu istirahat Tuan. Maksud kedatangan kami ke sini untuk menanyakan apakah benar Jepang menyerah kepada pihak sekutu? Ya, itu benar. Kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh iya, mari kita buat teks proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo cukup untuk membuat naskah proklamasi. Kalau begitu kami akan menunggu di sini. Bolehkah kami meminta selembar kertas dan pulpen? Ya, ada. Tunggu sebentar. Tuan-tuan, saya permisi dulu.
Nah, teks naskah proklamasinya sudah selesai. Tapi di mana teks proklamasi ini akan kita bacakan? Bagaimana kalau di lapangan kita? Tidak, di sana keamanan kita tidak terjamin. Kalau gitu bagaimana kalau di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Bung, apakah ada proses pengibaran bendera? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada, Bung. Apa? Baiklah, aku akan memerintahkan Fatmawati untuk menjahit bendera kita. Panggilkan dia untukku. Baik, Bung. Ada apa, Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih sekarang juga untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan saya usahakan. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.